Selamat hari Minggu. Hari ini Kak Devi ada di suatu tempat. Tempat ini banyak pepohonan seperti ini. Dan adik-adik tahu nggak, di tempat ini banyak hewannya juga loh. Adik-adik, ini namanya adalah hutan. Hutan itu adalah tempat bagi banyak pohon dan banyak hewan-hewan. Adik-adik dengar ada suara hewan-hewan? Wah, sepertinya Kak Devi harus mencari tempat yang lebih aman agar tidak terlalu terlihat. Adik-adik tunggu sebentar, jangan kemana-mana ya. Tunggu sebentar ya. Nah, adik-adik, Kak Devi sekarang ada di tempat yang lebih aman, lebih tertutup, lebih tersembunyi. Jadi tidak terlalu terlihat kalau ada hewan-hewan yang berkeliaran di hutan. Hah? Adik, coba dengar, ada suara hewan lagi. Adik-adik dengar, ada suara hewan juga. Kak Devi tahu nih suara hewan apa. Hewan ini sangat besar, punya kakinya 4, lalu telinganya lebar, dan dia punya belalai juga. Adik-adik sudah ada yang bisa menebak hewan apa ini? Ya, itu adik-adik, ini adalah suara gajah. Hebat adik-adik. Sepertinya Kak Devi dengar ada suara hewan lagi. Adik-adik pasti dengar juga ada suara hewan. Ada yang sudah tahu suara hewan apa ini adik-adik? Hewan ini bisa terbang karena dia punya sayap. Dan hewan ini senang bertengger di dahan pohon. Iya betul, ini adalah suara burung. Suara burung yang berkicau. Hebat adik-adik. Sepertinya dengar suara hewan lagi. Suara apa nih adik? Tahu? Ini adalah suara hewan buas adik-adik. Hewan buas itu apa? Jadi adik-adik kalau melihat hewan ini, adik-adik gak boleh dekat-dekat ya, harus menjauh. Karena hewan ini suka makan daging dan larinya cepat. Dia hewannya buas, galak adik-adik hewannya. Adik-adik ada yang sudah menebak hewan apa? Coba dengarkan lagi suaranya. Ya, betul adik-adik. Ini adalah suara singa. Wah, adik-adik sepertinya Kak Devi harus cepat-cepat pulang. Harus cepat-cepat menghindar juga dari hewan ini. Tapi adik-adik tunggu, jangan kemana-mana ya. Tunggu sebentar. Kak Devi mau pulang dulu, tunggu sebentar ya adik-adik ya. Puji Tuhan adik-adik, akhirnya Kak Devi bisa sampai di rumah dengan selamat tanpa harus bertemu dengan singa yang ada di hutan tadi. Kak Devi percaya Tuhan yang memimpin dan menyertai Kak Devi sehingga Kak Devi bisa sampai di rumah dengan selamat. Adik-adik, ngomong-ngomong masalah singa, Kak Devi jadi ingat ada satu tokoh di Alkitab yang dia sangat berani melawan singa. Ih, takut Kak Devi. Adik-adik ada yang berani melawan singa? Tapi Alkitab menceritakan tokoh ini berani loh melawan singa. Hebat ya. Adik-adik penasaran nggak dengar ceritanya? Nah, kalau penasaran, adik-adik persiapkan dulu Alkitabnya ya. Kita mau mulai firman Tuhan hari ini. Adik-adik, saat itu Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengadakan upacara pengorbanan dengan mengundang Bapak Isai dan keluarganya. Upacara pengorbanan itu adalah mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Korban itu bisa berupa lembu atau domba atau kambing. Bapak Isai mempunyai 8 orang anak. Berapa anak adik-adik? Ya, 8 orang anak. Tapi adik-adik, pada saat Bapak Isai bertemu dengan Samuel ini, yang bertemu hanya
7 anak dari Bapak Isai ini saja. Lalu masing-masing dari ketujuh anak ini satu persatu berjalan di depan Bapak Samuel. Nah, dengan harapan agar ada satu dari anak Bapak Isai ini yang dipilih oleh Samuel. Tetapi adik-adik, ternyata tidak ada satupun yang terpilih. Nah, saat itu adik-adik, Tuhan berfirman kepada Samuel. Apa firman-Nya? Yuk kita buka Alkitabnya yuk. Kita buka dari 1 Samuel 16 ayat 7. Adik-adik yang belum bisa baca, adik-adik boleh minta bantuan mama papanya ya untuk bisa bacakan Alkitabnya bareng-bareng bersama Kak Devi. Yuk, kita baca Alkitabnya ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Firman Tuhan berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Jadi adik-adik, dari ketujuh anak Bapak Isai ini, walaupun perawakannya tinggi, besar, tapi ternyata tidak ada satupun yang Tuhan pilih. Sampai akhirnya Samuel berkata kepada Bapak Isai, "Apakah hanya ketujuh anak ini saja? Masih ada nggak yang lainnya?" Lalu Bapak Isai berkata, "Oh, masih ada satu anak lagi yang paling kecil, namanya Daud. Tapi Daud tidak ada di sini karena Daud lagi mengembalakan kambing domba Bapak Isai." Lalu akhirnya Samuel meminta Daud untuk dipanggil untuk mendatangi Bapak Samuel ini. Akhirnya saat itu Daud berlari untuk mendatangi Samuel. Lalu pada saat Samuel melihat Daud, Samuel langsung tahu bahwa inilah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Daudlah yang dipilih oleh Tuhan. Lalu saat itu Samuel langsung mengambil sebuah tanduk yang berisi minyak, dan saat itu Samuel langsung mengurapi Daud. Adik-adik tahu nggak? Semenjak saat itu Roh Allah berkuasa dengan sangat hebat atas Daud. Adik-adik, siapa yang senang membantu mama papa di rumah? Angkat tangan. Wow, Kak Devi melihat ada banyak adik-adik yang mengangkat tangannya. Hebat adik-adik, senang membantu mama dan papa di rumah. Nah adik-adik, Daud pun diceritakan seorang anak yang rajin. Tugasnya adalah menggembalakan kambing domba Bapak Isai, ayahnya Daud. Nah adik-adik, suatu hari saat Daud sedang mengembalakan kambing dombanya di suatu ladang, adik-adik dari kejauhan Daud melihat kok kambing dombanya berlarian. Ternyata adik-adik ada seekor singa yang sedang mengintai kambing domba. Ternyata singa ini akan memangsa, akan memakan kambing dombanya. Adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Daud? Saat itu Daud segera berlari untuk menyelamatkan kambing dombanya itu. Akhirnya Daud berhasil menyelamatkan dombanya, dan Daud membawa dombanya ini ke tempat yang aman dan menaruh di tempat yang aman. Lalu adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan oleh Daud? Daud tidak berlari, tidak melarikan diri dari singanya itu. Seperti tadi Kak Devi melarikan diri dari singa ya. Tapi Daud tidak melakukan hal itu adik-adik. Yang dilakukan Daud adalah Daud berani, dengan sangat berani. Dia menantang singa itu dan akhirnya berhasil mengalahkan singa itu. Hebat ya adik-adik. Walaupun Daud masih kecil, masih muda, tetapi Daud sangat pemberani. Jadi adik-adik, selain Daud ini rajin menggembalakan kambing domba ayahnya, Daud ini adalah seorang pemberani. Hebat ya adik-adik. Meskipun Daud yang paling kecil dan yang paling muda dibandingkan saudara-saudara yang lainnya, tetapi kenapa ya Tuhan memilih Daud? Padahal kan Daud masih muda dan masih kecil. Adik-adik ada yang tahu jawabannya? Ternyata adik-adik, Tuhan memilih Daud karena
iman percayanya Daud. Adik-adik, Daud sudah mendengar cerita bagaimana hebatnya Tuhan memimpin menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir hingga sampai ke tanah Kanaan dengan berbagai macam mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Adik-adik, selain itu Daud pun senang memuji Tuhan, senang bermain kecapi untuk memuji Tuhan. Jadi adik-adik, karena iman percaya Daudlah, akhirnya Tuhan memilih Daud. Kalau Tuhan mau memilih Daud yang masih muda dan kecil, adik-adik, Tuhan juga rindu loh untuk memilih adik-adik, untuk melakukan hal-hal yang besar bersama adik-adik. Caranya adalah dengan adik-adik menaruh iman percaya kepada Tuhan saja. Kak, percaya itu kayak gimana ya? Seperti apa sih? Nah, adik-adik masih ingat nggak? Atau mungkin adik-adik pernah lihat ada orang tua yang sedang mengajari anaknya belajar berjalan? Nah, adik-adik, pada saat anak itu belajar berjalan, dia akan memegang tangan mama atau papahnya. Nah, dengan anak itu memegang tangan mama atau papahnya, berarti anak itu percaya pada mama dan papahnya, bahwa mama dan papahnya tidak akan membiarkan anak itu terjatuh. Nah, adik-adik, iman percaya seperti itu juga yang Tuhan rindukan. Adik-adik mau percaya pada Tuhan. Tuhan memilih adik-adik karena iman percaya adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik sangat berharga di mata Tuhan. Meskipun kadang-kadang mungkin ada teman-teman yang memandang adik-adik masih muda, masih kecil. Ih, apa sih, kamu kan masih muda, kamu kan masih kecil. Tapi adik-adik ingat, Tuhan tidak memandang semuanya itu. Karena Tuhan hanya melihat hati kita. Seperti ayat hafalan kita saat ini yang diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Pakai gerakan ya. 1 Samuel 16 ayat 7c. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu ya. Masih banyak yang seru-seru loh setelah ini. Ikutin terus ya adik-adik ya. Happy Sunday adik-adik. God bless you.